Halo, semangat pagi teman-teman. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan video materi mengenai TCP/IP dan bagian-bagiannya untuk tugas kelompok jaringan komputer. Sebelum itu, kita akan jelaskan secara singkat apa itu TCP/IP. Jadi, TCP/IP merupakan protokol yang digunakan oleh dua atau lebih komputer yang saling berkomunikasi satu sama lainnya. Dan sebenarnya TCP/IP ini merupakan konsep dasar dalam ilmu jaringan komputer. Jadi, jika kalian ingin mempelajari secara lebih mendalam mengenai jaringan komputer, kalian tuh harus benar-benar paham dan ngerti apa itu TCP/IP, fungsinya itu apa saja bagian-bagiannya, dan bagaimana cara TCP/IP ini bekerja. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail tentang TCP/IP, mari disimak terus videonya sampai akhir. Di sini kita akan mulai dari pengertian TCP/IP dulu. TCP/IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol, merupakan standar komunikasi atau protokol yang digunakan oleh dua komputer atau lebih yang saling terhubung satu sama lain dalam melakukan komunikasi atau pertukaran data. Sebenarnya, TCP dan IP ini merupakan dua protokol yang terpisah, tapi keduanya digabung jadi satu karena punya fungsi yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. Dari pengertian TCP/IP ini, kita bisa ambil kesimpulan jika ada lebih dari satu perangkat atau komputer yang sudah terhubung dengan protokol TCP/IP, dan setiap perangkat atau komputer yang terhubung dengan TCP/IP secara otomatis dia sudah terhubung dengan internet. Pada gambar di bawah ini menunjukkan mengenai keempat layer yang dimiliki oleh TCP/IP, di mana masing-masing layer ini dia mempunyai protokolnya sendiri-sendiri. Sejarah singkat dari TCP/IP itu muncul di tahun 1969. Jadi mulai dari munculnya ARPANET atau Advanced Research Projects Agency Network yang merupakan jaringan paket switching digital yang diberi dana oleh DARPA atau Defense Advanced Research Projects Agency. Pada saat itu, ARPANET menjadi bertambah besar sehingga protokol yang digunakan itu tidak sanggup untuk menampung node yang jumlahnya juga semakin banyak. Untuk mengatasinya, DARPA membiayai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yaitu TCP/IP ini, yang menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. DARPA juga mendanai proyek yang menerapkan TCP/IP ke dalam BSD dan Unix, sehingga hubungan Unix dengan TCP/IP dimulai. Sejak saat itu, TCP/IP semakin diterima oleh masyarakat luas karena sifatnya sebagai standar protokol terbuka serta tidak bergantung pada hardware dan software jaringan tertentu. Karakteristik dari TCP/IP yang pertama, dia mampu berdiri secara mandiri tanpa memerlukan pemasangan pada hardware jaringan sehingga bisa bergabung dengan banyak jaringan komputer. Yang kedua, dia merupakan protokol yang bersifat gratis, terbuka, serta dikembangkan secara terpisah dari perangkat keras komputer. Yang ketiga, dia juga sebagai penunjang komunikasi antar komputer yang saling berhubungan ke internet. Karena komputer dapat menggunakan protokol TCP/IP ini sebagai bahasa yang sama untuk berkomunikasi dengan komputer lain. Dan yang terakhir, TCP/IP bisa dijadikan sebagai alamat umum melalui IP address sehingga setiap perangkat yang menggunakan protokol ini mempunyai sebuah alamat unik dalam jaringan komputer global seperti internet yang mendunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi layar TCP atau IP. Sebagai aturan dan konsep mengenai bagaimana proses mengolah data dari komputer yang akan dikirim dan diterima oleh komputer, tujuan menggunakan jaringan internet. Sebelum data dikirim atau diterima, terdapat beberapa tahap dan proses yang harus dilalui secara hardware atau software, di mana proses ini dilakukan oleh berbagai lapisan atau layar yang tersedia dalam fungsinya masing-masing. Di sini kita bisa lihat kalau
TCP/IP ini dia itu punya 4 layer, di mana setiap layer ini dia punya fungsi masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain. Untuk yang pertama ini namanya application layer, yang ini namanya transport layer atau host to host, yang ini namanya network layer atau internet work layer, dan yang terakhir ini namanya network interface layer. Sebenarnya, keempat dari layer ini dia tuh punya fungsi atau kemiripan sama layer-layer yang ada di model OSI. Cuma bedanya di layer-layer yang ada di model OSI itu dia lebih nampilin fungsi dan kegunaannya secara lebih detail dan lebih spesifik. Karena itu jumlah layer yang ada di model OSI lebih banyak, yaitu ada 7 layer, sementara yang dimiliki oleh TCP/IP lebih sedikit, yaitu cuma 4 layer saja. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau layer-layer yang ada di TCP/IP ini sebenarnya merupakan bentuk ringkas atau rangkuman dari layer-layer yang ada di model OSI. Tapi di video kali ini kita cuma membahas 3 layer, yaitu transport layer, network layer, dan network interface layer. Pada lapisan ini disebut sebagai transport layer, di mana transport layer ini punya istilah lain, namanya host to host. Fungsi dari transport layer ini yaitu untuk menerima data dari application layer, lalu meneruskan data tersebut kepada transport layer yang ada pada server. Cara kerja dari transport layer ini yaitu data yang diterima dari application layer nanti akan dibagi jadi beberapa bagian. Lalu, data-data itu nanti akan dikirimkan kepada transport layer yang ada di server. Syarat agar data-data ini bisa diterima di perangkat atau komputer tujuan, yaitu data yang harus dikirim itu harus dalam keadaan lengkap dan utuh, serta tidak boleh mengalami kesalahan dalam pengiriman. Untuk lebih jelasnya tentang cara kerja dari transport layer, kita bisa lihat dari gambar yang ada di samping sini, di mana ini bisa diumpamain sebagai model TCP/IP dari komputer klien, sementara untuk yang ini diumpamain model TCP/IP dari komputer server. Yang ini untuk transport layernya, dan dari penjelasan ini kita bisa ambil kesimpulan kalau transport layer ini berfungsi sebagai pengantar atau pengangkut data antar aplikasi pada suatu perangkat yang terhubung dengan jaringan internet. Untuk mendukung fungsi atau kegunaannya, maka transport layer ini menggunakan dua jenis protokol, yaitu protokol UDP dan protokol TCP. Yang pertama ini namanya protokol UDP. UDP ini singkatan dari User Datagram Protocol. Protokol UDP ini memungkinkan suatu aplikasi atau software untuk melakukan pengiriman pesan atau data kepada komputer atau perangkat lain tanpa membutuhkan komunikasi awal. Protokol UDP ini dia tuh punya suatu keunggulan di mana dia mempunyai kecepatan transmisi data yang tinggi. Tetapi data yang dikirim itu tidak digaransi. Maksudnya, kalau kita mengirimkan data menggunakan protokol ini, kita tuh nggak bisa tahu apa data yang kita kirim itu sudah sampai di perangkat atau komputer yang dituju atau belum. Data yang dikirim juga tidak dilakuin suatu pemeriksaan, jadi masalah dalam pengiriman data itu lebih sering terjadi. Karena punya keunggulan dalam hal kecepatan pengiriman data, maka protokol UDP ini dia tuh lebih cocok dipakai sama aplikasi seperti Dynamic Host Configuration Protocol yang biasa disingkat sama DHCP. Habis itu Domain Name System atau DNS, dan yang terakhir itu Routing Information Protocol atau RIP. Untuk yang DHCP ini sebenarnya merupakan protokol yang berfungsi untuk memudahkan penyebaran IP address atau alamat IP kepada perangkat lain secara otomatis. Kalau yang DNS ini merupakan sistem yang dipakai untuk merubah suatu URL website menjadi IP address atau alamat IP. Sementara yang terakhir ini yang namanya RIP, dia itu merupakan suatu protokol komunikasi dinamis yang biasanya dipakai atau diterapin sama jaringan WAN dan LAN.
Biar lebih jelas tentang cara kerja protokol UDP, kita bisa lihat sama gambar yang ada di samping ini. Di mana ini adalah komputer klien, dan komputer ini dia tuh ngirim suatu pesan atau data ke komputer server. Habis itu dari komputer server dia itu kasih respon dan mengirimkan lagi datanya kepada komputer klien. Untuk protokol yang kedua ini disebut sebagai TCP. TCP ini singkatan dari Transmission Control Protocol, di mana protokol TCP ini dia mempunyai beberapa kelebihan, di mana salah satunya adalah mampu menjamin tingkat keamanan data yang tinggi, karena biasanya data atau pesan yang dikirim lewat protokol TCP ini dia udah dienkripsi dulu sebelum dikirim. Untuk kelebihan yang lain yaitu mampu menjamin tingkat ketepatan dan keakuratan dalam pengiriman data ke komputer atau alamat yang dituju. Jadi bisa mengurangi kesalahan dalam pengiriman data. Tetapi protokol TCP ini dia masih punya kekurangan, di mana dia mempunyai kecepatan transfer data yang lambat. Karena punya kelebihan pada tingkat keamanan data, maka protokol TCP ini lebih cocok dipakai oleh aplikasi seperti POP3 atau Post Office Protocol 3, IMAP atau Internet Message Access Protocol, HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, Telnet, serta aplikasi lain yang membutuhkan reliabilitas tinggi. Untuk yang POP3 ini sebenarnya merupakan bentuk yang terbaru dari protokol standar dalam menerima email, yang fungsinya itu untuk meneruskan email yang dikirim dari server kepada email lokal. Lalu untuk yang ini namanya IMAP, yang fungsinya itu untuk meneruskan atau membuat perubahan pada email lokal yang telah dikirim pada server, di mana IMAP ini termasuk protokol komunikasi berjenis dua arah. Lalu yang ini namanya HTTPS, yang mana merupakan bentuk yang lebih aman dari protokol HTTP. HTTPS ini merupakan protokol yang berfungsi untuk meneruskan pengiriman data dari web server kepada browser, kemudian nanti akan ditampilkan pada halaman website. Lalu yang ini namanya Telnet, yang merupakan protokol client server yang fungsinya itu untuk memberikan akses login jarak jauh pada perangkat atau komputer yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Karena fungsi dan kegunaannya itu, protokol TCP ini menggunakan mekanisme handshake. Handshake ini dikenal dengan istilah lain yang disebut sebagai handshaking, yang fungsinya itu merupakan proses yang berlangsung secara otomatis ketika dua atau lebih perangkat atau komputer saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi nanti akan diberikan atau dikasih suatu protokol atau peraturan tertentu yang tujuannya itu untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antara setiap komputer atau perangkat yang terlibat. Tadi kita sudah membahas dua protokol yang sering digunakan dalam transport layer, yaitu protokol UDP dan protokol TCP. Sekarang kita akan bahas perbedaan mengenai protokol UDP dan protokol TCP. Pada perbedaan yang pertama, yaitu pada protokol UDP, transmisi data dilakukan dalam bentuk datagram, yang mana hal itu menyebabkan data yang dikirim rentan mengalami kerusakan dan tidak terurut dalam proses pengiriman. Sementara pada protokol TCP, transmisi data mempunyai dua jalur, yang mana kedua jalur tersebut merupakan akses masuk dan keluar bagi data yang ditransmisikan, sehingga menyebabkan transmisi data dilakukan secara lebih efektif dan lebih efisien. Pada perbedaan yang kedua, protokol UDP mempunyai kecepatan transfer data yang tinggi. Sementara untuk protokol TCP, dia mempunyai kecepatan transfer data yang lebih lambat atau yang lebih lama, karena data yang dikirim itu harus diolah atau dilakukan sesuatu terlebih dahulu, misalnya seperti dienkripsi sebelum disampaikan kepada komputer yang dituju. Pada perbedaan yang ketiga, untuk protokol UDP, data yang dikirim kurang menjamin ketepatan dan keutuhan dalam pengiriman data.
Sementara pada protokol TCP, dia mampu menjamin ketepatan dan keutuhan dalam pengiriman data, karena data tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai informasi. Jadi, bisa meminimalisir atau mengurangi kesalahan dalam pengiriman data. Untuk perbedaan yang keempat, di mana protokol UDP ini merupakan protokol tanpa berbasis koneksi. Sementara pada protokol TCP merupakan protokol yang berbasis pada koneksi. Untuk perbedaan yang kelima yaitu pada protokol UDP dia itu tidak mengatur serta mengurutkan paket atau data yang akan dikirim. Sementara untuk protokol TCP dia menerapkan atau mengatur, mengurutkan, memberikan nomor serta memeriksa data atau paket yang akan dikirim untuk memastikan tidak ada kesalahan. Sementara untuk perbedaan yang terakhir yaitu pada protokol UDP, dia lebih sering digunakan untuk aplikasi seperti RIP, DHCP, dan DNS. Untuk protokol TCP, di mana dia lebih cocok digunakan untuk berbagai aplikasi penjelajahan web seperti HTTPS, FTP, dan SMTP. Untuk transport layer ini, dia itu mempunyai dua fungsi penting, di mana fungsi yang pertama ini disebut sebagai flow control, yang berfungsi dengan membagi data yang akan dikirim menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, bagian-bagian itu nanti akan disusun serapi mungkin, yang tujuannya itu supaya kecepatan pengiriman data itu nggak ngelebihin kemampuan komputer yang dituju untuk menerima dan memproses data yang dikirim. Untuk fungsi yang kedua disebut sebagai error detection, di mana data yang akan dikirim nanti akan dilengkapi sama berbagai informasi pelengkap atau tambahan, yang fungsinya itu untuk memastikan kalau data yang dikirim itu bebas dari kesalahan. Jika data yang akan dikirim mengalami masalah dalam pengiriman, nanti paket data itu tidak bisa diterima sama perangkat atau komputer yang dituju. Jadi paket data itu terpaksa harus dilakukan pengiriman ulang supaya bisa diterima lagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari TCP/IP. Di sini saya akan menjelaskan bagian TCP/IP, yaitu dari bagian network layer atau internet network layer. Network layer berada di bagian ketiga dari TCP/IP model. Network layer atau internet layer adalah sebuah paket yang dikirim ke tujuan berdasarkan IP address yang terpasang pada setiap komputer yang terkoneksi ke jaringan. Di layar ini, data yang berasal dari layar di atasnya akan dipecah dan disesuaikan ukurannya sesuai media yang akan dilaluinya. Data yang pecah menjadi paket data lebih kecil akan dibungkus dan diberi label asal dan tujuan dari paket layer atau divisi ini bertanggung jawab atas routing atau menentukan tujuan dan jalur paket yang akan dikirim. Fungsi network layer dan internet network. Fungsi yang pertama yaitu network layer bisa menentukan tujuan dari sebuah data di dalam jaringan. Ketika sebuah data akan ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer, maka pastinya paket data tersebut memiliki tujuan, misalnya seperti server yang menuju ke klien. Yang kedua, network layer juga menyediakan layanan connectionless dan connection oriented terhadap lapisan transport yang berbeda di atasnya network. Yang ketiga, yaitu network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer ketiga. Di sini ada beberapa bagian dari protokol network layer. Yang pertama yaitu IP. IP ini adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP ini memiliki dua fungsi utama, yaitu host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi.
Yang kedua ada NAT atau Network Address Transition, yaitu mengubah IP address yang bersifat private menjadi alamat publik. Dan yang ketiga ICMP v4 Internet Control Message Protocol for IPv4, dan bisa juga ICMP v6, yaitu untuk menyediakan feedback dari host tujuan ke pengirim tentang error atau kesalahan dalam sebuah proses pengiriman, baik untuk IPv4 maupun IPv6. Dan di sini ada bagian Internet Protokol IPv4 dan IPv6. Internet Protokol IPv4 dan IPv6 yaitu menerima segmen dari transport kemudian membungkusnya menjadi paket dan memberi alamat sesuai tujuannya masing-masing. Sini ada IPv4. Alamat IP versi 4 adalah versi keempat dari sebuah protokol internet. Ini adalah alasan satu protokol inti dari metode internet working berbasis standar di internet dan jaringan paket switched lainnya. IPv4 menerima menggunakan alamat 32 bit dan IPv6 adalah versi terbaru dari protokol internet. Protokol komunikasi yang menyediakan sistem identifikasi dan lokasi untuk komputer di jaringan dan merutekan lalu lintas di internet. IPv6 dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force untuk menangani masalah kelelahan alamat IPv4 yang telah lama diantisipasi. IPv6 ini menggunakan alamat sekitar 128 bit. Dan sini adalah perbedaan antara IPv4 dan IPv6. Dan di sini ada lagi bagian-bagian dari protokol network layer, yaitu routing protocol atau EIGRP, Insert Interior Gateway Routing Protocol, adalah protokol yang hanya digunakan oleh Cisco device routing yang menggunakan perhitungan bandwidth, delay, load, dan reliability. Dan yang selanjutnya, routing protocol OSPF atau Open Source Platform adalah protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing di mana OSPF membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. OSPF merupakan protokol routing yang bersifat open, artinya tidak bergantung pada salah satu jenis vendor dan dapat digunakan baik di mana saja. Dan selanjutnya routing protokol BGP atau Border Gateway Protocol adalah standar yang digunakan untuk pertukaran informasi routing untuk internet dan merupakan protokol yang digunakan antar penyedia layanan internet atau ISP. Protokol ini bersifat open. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Network Interface Layer. Network Interface Layer adalah antarmuka fisik antar sistem host dan perangkat keras jaringan. Ini mendefinisikan bagaimana paket data akan diformat untuk transmisi dan perotaian. Beberapa protokol lapisan tatan yang umum termasuk IEE 802,2 dan EX25. Lapisan data link dan protokol terkait mengatur antarmuka fisik antar komputer, host, dan perangkat keras jaringan. Tujuan dari lapisan ini adalah untuk menyediakan komunikasi yang handal antar host yang terhubung pada jaringan. Network interface adalah perangkat keras hardware yang bekerja pada layer WAN dan model OSI yaitu pada layar fisik karena hanya bertugas sebagai penghubung dan tidak memiliki fungsi lain. Bisa dilihat pada tabel di samping. Ada beberapa bagian OSI model layer. Aplikasi layar, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, dan data link layer, dan physical layer. Dan bisa lihat juga ada garis merah yang dimana ada beberapa bagian yaitu network interface layer, internet, token ring, frame relay, dan ATM.
Fungsi dari Network Interface Layer berfungsi untuk menghubungkan host satu ke host end user lain yang terdapat di dalam sebuah jaringan network. Karena sesuai jenisnya, switch layer 2 hanya bekerja sampai pada layer 2 dan OSI layer, yaitu data link. Berfungsi untuk menghubungkan antar host dalam satu jaringan dengan menggunakan MAC address sebagai alamat untuk paket data saling bertukar antar host satu dengan host yang lain yang masih dalam satu jaringan. MAC address sendiri adalah sebuah physical address yang dimiliki oleh sebuah network interface dan memiliki penamaan yang unik, atau sebuah network interface yang satu memiliki physical address yang berbeda dengan network interface lainnya. Baik, saya akan melanjutkan. Terdapat 4 jenis protokol yang akan digunakan dalam network interface layer, yaitu yang pertama, Ethernet. Ethernet adalah teknologi LAN yang paling banyak digunakan aturan terkait pengkabelan dan standar signal yang digunakan dalam sebuah jaringan. Ethernet mentransmisikan data melalui kabel jaringan yang akan memberi aliran data menjadi potongan-potongan pendek yang disebut dengan Ethernet frame. Setiap frame berisi alamat sumber dan tujuan data, protokol jaringan, dan juga pemeriksaan data, error checking data, yang berfungsi ketika ada data yang rusak akan bisa dilacak dan dihantarkan kembali. Spesifikasi Ethernet mendefinisikan fungsi-fungsi yang terjadi pada jaringan lapisan fisik dan lapisan data-data dalam model referensi jaringan 7 lapis OSI. Token ring adalah sebuah arsitektur baseband yang menggunakan sinyal digital. Cara kerjanya menyerupai Ethernet, tetapi proses komunikasinya berbeda pada banyak aspek. Jaringan token menggunakan token atau hentakan, yaitu sebuah tanda khusus untuk mengendalikan akses ke kabel. Cara kerja jaringan ini, ada sebuah token bebas yang mengalir di dalam jaringan tersebut. Jika suatu node ingin mengirimkan paket data, maka paket data tersebut akan ditempelkan ke token. Lalu token akan mengirimkan ke tempat tujuan. Pada waktu token berisi data, node lain tidak dapat menggunakan token sampai token tersebut menyelesaikan tugasnya dan mengirimkan paket data tersebut ke tujuannya. Ketika paket data sudah sampai di tujuan, maka node yang tadi menggunakan akan melepas token sehingga dapat digunakan oleh node yang lain. Cara kerja ini dinamakan token passing scheme. ATM adalah protokol teknologi switching dan multiplexing. Dimaksudkan untuk memindahkan berbagai jenis trafik berupa data, video, audio dengan cepat dan efisien. Sirkuit switching umumnya mensyaratkan bahwa paket diset ke posisi dalam frame berulang. Misalnya, sinkron dalam waktu, langkah, sesuai dengan aplikasi dan atau jam jaringan. Cara kerja dari ATM adalah dengan memotong-motong dan menggabungkan kembali berbagai tipe trafik informasi tersebut yang berupa data, video, dan audio dalam format sel berukuran 53 byte melalui saluran fisik yang sama. Lalu ada frame relay yang merupakan protokol paket switching yang menghubungkan perangkat-perangkat telekomunikasi pada suatu wide area network atau WAN. Protokol frame relay menggunakan struktur frame yang menyerupai LAPD. Perbedaannya adalah frame header pada LAPD digantikan oleh field header sebesar 2 bita pada frame relay. Cara kerja frame yaitu aliran data pada dasarnya pengarahannya berbasis pada header yang membuat DLCI yang mendeskripsikan tujuan framenya. Jika jaringan mempunyai masalah dalam menangani sebuah frame, baik yang disebabkan oleh kesalahan jaringan ataupun kemacetan, secara praktis ia akan membuang frame tersebut. Jadi dia akan mengabaikan frame tersebut jika ada error. Frame relay membutuhkan jaringan dengan laju kesalahan yang rendah atau low error rate untuk mencapai kinerja yang baik. Jaringan ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengoreksi kesalahan. Jadi, frame relay bergantung pada protokol-protokol pada lapisan yang lebih tinggi di dalam piranti-piranti pengguna yang memiliki kecerdasan untuk memulihkannya dan mentransmisikan kembali frame-frame yang hilang. Berikut adalah cara kerja dari TCP/IP. Pertama-tama, diagram dipecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai dengan bandwidth di mana data akan dikirim. Jadi ukurannya harus menyesuaikan dulu dengan bandwidth-nya.
Lalu pada transport layer, data diberikan informasi header yang diperlukan seperti informasi pengirim dan penerima data, lalu mengarah kemana, tujuannya kemana, alamatnya gitu, dan juga merangkai kembali data ke bentuk semula ketika sampai di tujuan. Jadi kalau misalnya kita membeli kasur gitu ya. Nah, kasur ini kan besar, jadi untuk pengirimannya supaya lebih mudah dan supaya masuk ke mobil, itu kasurnya dibongkar terlebih dahulu. Dipaketkan, dituliskan juga siapa penerimanya, siapa pengirimnya, dan juga alamatnya dikirim kemana. Lalu sesampainya di rumah atau di tempat tujuan, maka kasur tersebut akan dirangkai kembali supaya menjadi kasur yang utuh. Setelah itu mengirim data ke network atau IP. Di network layer, IP atau network akan memberikan IP address asal dan tujuan dari paket data. Setelah diberikan IP address atau alamat IP, datagram juga diberikan alamat MAC atau Media Access Control, sumber dan juga tujuannya. Lalu komputer penerima data melakukan pemeriksaan perhitungan checksum untuk melihat kecocokan dengan data yang diterima. Nanti ketika hasil perhitungan tidak menemukan kecocokan, transport layer akan melakukan pengiriman ulang pada datagram. Baik, dan di sini saya akan melanjutkan materi yang lainnya, yaitu tentang kelebihan dari TCP/IP ini. Yang pertama, kelebihan TCP/IP ini mempunyai mekanisme pengiriman data yang efektif dan efisien, dan bersifat platform independen atau open platform sehingga tidak terikat oleh software atau hardware dengan jenis tertentu, dan bekerja dengan menggunakan skema pengamatan umum yang menyebabkan semua sistem mampu mengirim data ke alamat sistem yang lain, memiliki kemampuan routing yang tinggi, dan dapat dijalankan pada jaringan token ring, X25, sambungan telepon, dan jaringan Ethernet karena TCP/IP ini merupakan protokol yang terpisah dari sebuah perangkat keras yang mendasarinya. Kelemahan dari TCP atau IP. TCP atau IP bersifat one-to-one sehingga tidak dapat digunakan untuk broadcast. Broadcast sendiri adalah metode dalam pengiriman data di mana data akan dikirim ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah alamat yang dituju siap untuk menerima data tersebut serta tidak mempedulikan kesampaian data alamat yang dituju. Yang kedua, mengalami kesulitan dalam mengirimkan data yang berukuran kecil karena perlu menerapkan head seeking terlebih dahulu. Baik teman-teman, sekian video dari kelompok kami mengenai materi TCP/IP dan bagian-bagiannya. Untuk menambah pengetahuan, kalian bisa mencari mengenai TCP/IP ini di internet atau sumber-sumber lain yang tersedia. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa sebarkan kepada keluarga kalian, teman kalian, atau kepada siapapun. Sampai jumpa di lain waktu dan semoga selalu sehat ya.